Shalom Bapak Ibu saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sungguh suatu sukacita kita bisa berjumpa kembali dalam program Sarapan Rohani Gereja Kristen Protestan di Bali, Jemaat Galang Miliang Abenbase pada pagi hari ini, hari Selasa 31 Oktober 2023. Sebelum kita akan memulai segala aktivitas dan pekerjaan kita sepanjang hari ini, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan mendasari seluruh kegiatan kita dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan, mari kita berdoa. Puji syukur kami naikkan kepadamu ya Allah, Bapa kami yang ada di surga, sebab hanya karena kasih karunia dan kemurahan Tuhan kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Kami bersyukur atas pemeliharaan dan perlindungan Tuhan di dalam istirahat kami, dan pada pagi ini kami boleh memasuki hari baru karunia Tuhan. Terima kasih atas kesempatan yang Tuhan beri bagi kami untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang akan mendasari setiap kerja dan karya kami sepanjang hari ini. Kami menyadari akan kelemahan dan ketidakmampuan kami di dalam memahami firman Tuhan. Karena itu ya Tuhan, kami mohon urapan kuasa Roh Kudus-Mu bekerja dan berotoritas atas kami semua, membuka hati dan pikiran kami agar kami dimampukan untuk memahami firman-Mu sesuai dengan kehendak Tuhan bagi kami. Bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya Tuhan menolong agar dapat menyampaikan firman-Mu seturut dengan maksud Tuhan bagi kami. Berkati setiap kami yang menyediakan diri untuk mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini, agar sungguh-sungguh kami boleh diubahkan dan diperbaharui untuk menjadi pribadi-pribadi yang taat dan setia di dalam melakukan kebenaran firman-Mu. Inilah doa dan permohonan kami ya Bapa yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini diambil dari dua bagian firman Tuhan sesuai dengan puji dan janji pada hari ini, yaitu dari Yesaya 64 ayatnya yang ke-6 dan Lukas 15 ayat 21 sampai 22. Baiklah, saya akan membacakan firman Tuhan bagi kita semua. Kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kedua dari Lukas 15 ayat 21 sampai 22, kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya. Tema perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah mengakui dosa dan tobat. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dari Yesaya 64 khususnya pada bagian ayat yang ke-6 merupakan pengakuan dari Yesaya atas dosa-dosa yang sudah dilakukan oleh bangsa Israel, di mana mereka sudah hidup di dalam dosa dan melenceng dari kebenaran firman Tuhan. Mewakili bangsa Israel, Yesaya menyatakan bahwa bangsa ini seperti seorang najis dan kesalehan-kesalehan mereka seperti kain kotor. Hal ini menyatakan bahwa bangsa Israel telah melakukan dosa dan
memberontak terhadap Allah. Dengan kenyataan ini, kita dapat melihat betapa Yesaya menyadari akan dosa-dosa dan pemberontakan yang dilakukan oleh bangsa Israel di hadapan Allah, sehingga di dalam firman Tuhan hari ini kita dapat melihat bahwa Yesaya menyatakan bahwa bangsa Israel seperti seorang najis dan kesalahannya seperti kain kotor. Demikian juga halnya dengan bagian firman Tuhan dalam Lukas 15 ayat 21 dan 22, dalam kisah anak bungsu yang telah pergi meninggalkan orang tuanya dengan membawa bagian harta warisan orang tuanya dan pergi untuk melakukan kesenangannya dan berfoya-foya menghabiskan harta warisan dari orang tuanya. Akhirnya ia menyadari akan kesalahan dan perbuatan dosa yang telah dilakukannya. Dalam perikop ini, anak bungsu juga merasa bahwa ia tidak layak lagi disebut sebagai anak bapaknya. Namun bapaknya sendiri tidak menolaknya. Bapaknya tidak memberikan hukuman kepadanya, melainkan mengampuni kesalahannya dan memberikan penghargaan atas ketulusan dan kesungguhannya mengakui kesalahan yang telah dilakukannya. Sebagaimana kita tahu di akhir kisah ini bahwa sang bapa menyambut dengan begitu sukacita kedatangan anaknya dan memberikan jubah yang terbaik serta membuatkan pesta baginya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam firman Tuhan hari ini kita diingatkan bahwa ketika kita melakukan dosa kepada Tuhan, ketika kita memberontak terhadap Allah, saat kita menyadari apa yang kita lakukan itu salah, maka dengan kerendahan hati dan ketulusan yang sungguh-sungguh kita harus segera datang dan mengakui segala kesalahan kita dan dosa-dosa kita kepadanya. Jangan takut dan ragu untuk mengakui semua di hadapan Allah, sebab Allah sendiri menghendaki adanya pertobatan di dalam kehidupan setiap anak-anaknya. Pertobatan adalah panggilan dari Allah untuk kembali kepada kasih-Nya. Terkadang kita mungkin menjauh dari hubungan yang benar dengan Allah akibat dosa-dosa kita. Namun melalui pertobatan kita diajak untuk meninggalkan jalan-jalan yang salah di dalam hidup kita dan kembali kepada kasih Tuhan. Dalam pertobatan kita mengalami pengampunan Allah, seperti firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9 mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Melalui pengampunan Allah dengan penuh kasih menghapus dosa-dosa kita dan memberikan kepada kita kesempatan yang baru untuk hidup sesuai dengan kehendaknya. Pertobatan membawa transformasi di dalam kehidupan kita. Ketika kita bertobat dengan tulus dan sungguh-sungguh hati kita diperbaharui oleh kasih dan kuasa Allah. Dari kehidupan di dalam dosa berubah menjadi anak yang diterima dan dikasihi oleh Bapa, yaitu Allah kita. Ini merupakan bukti nyata dari karya besar Allah di dalam kehidupan kita anak-anaknya.
sebagaimana di dalam kisah anak bungsu tadi yang kembali kepada bapaknya, disambut dengan sukacita oleh bapaknya. Demikian jugalah Allah dengan sukacita menyambut kita, setiap anak-anaknya yang mau kembali kepada kasih-Nya saat kita bertobat. Firman Tuhan mengingatkan kita untuk terus hidup dalam ketaatan dan kesadaran akan kasih Allah dan menjauhkan diri dari segala perbuatan dosa. Dengan hidup dalam pertobatan, kita mengalami pertumbuhan rohani yang akan membawa kita semakin dekat lagi kepada Allah dan mengalami kasih Allah yang tidak terukur di dalam kehidupan kita. Marilah kita hidup di dalam pertobatan terus-menerus di dalam kehidupan kita dan menjauhkan diri dari perbuatan dosa agar kita boleh mengalami kasih karunia Allah setiap hari. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang boleh kami baca dan renungkan pada pagi hari ini, yang mengingatkan kepada kami untuk senantiasa hidup di dalam pertobatan setiap hari. Terima kasih ya Bapa atas kesempatan yang Tuhan beri bagi kami ketika kami jatuh di dalam berbagai dosa dan pelanggaran di dalam kehidupan kami. Engkau tetap menunggu dan memberi kesempatan bagi kami untuk kembali kepada kasih Tuhan yang sungguh luar biasa. Tolong dan mampukanlah kami untuk menyadari segala kesalahan dan dosa-dosa kami dan mengakuinya di hadapan-Mu, sehingga dengan demikian kami boleh menerima pengampunan dan kasih karunia dari dalam hidup kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan kembali menunaikan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan karuniakan bagi kami. Mampukanlah kiranya kami untuk melakukan seturut dengan kehendak dan maksud Tuhan bagi kami, agar di dalam seluruh kehidupan kami boleh menyaksikan keagungan dan kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita semua. Shalom.